Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah tengah Pulau Madura. Kabupaten ini juga menyimpan segudang kisah sejarah istimewa di Madura. Perjalanan sejarah terbukti dengan adanya sebaran peninggalan sejarah yang sangat bernilai untuk menceritakan kisah perjalanan sejarah di Madura, khususnya di wilayah Kabupaten Sampang itu sendiri. Salah satu peninggalan sejarah yang sangat istimewa di antaranya adanya situs Rato Epu yang terletak di Kampung Mateken, Kelurahan Polaken, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang. Situs sejarah peninggalan masa kerajaan Islam di Nusantara ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang syarat dengan nilai-nilai yang penuh makna. Melalui peninggalan sejarah ini pula, kita bisa banyak belajar tentang bagaimana tata cara orang Madura menghormati seorang wanita yang secara kodrat akan berperan sebagai ibu. Cantiknya ragam hias di situs sejarah ini sejatinya menggambarkan bagaimana cantiknya paras serta tutur kata dan perilaku wanita Madura di eranya. Tentu saja, situs sejarah ini merupakan sebuah pelajaran penuh arti tentang bagaimana menjadi wanita Madura bagi kita yang hidup di generasi sekarang maupun yang akan datang. Di situs sejarah ini banyak terdapat makam-makam kuno. Untuk dapat masuk ke area pemakaman ini, kita akan melalui sebuah pintu masuk yang berupa gapura paduraksa, sebuah ciri khas bangunan suci pada masa peralihan. Menurut beberapa keterangan, di daun pintu gapura paduraksa yang berada di kompleks situs Rato Epu, terdapat relief berupa seekor naga yang tertembus panah sampai ekornya sebagai sangkala memet yang berbunyi Naga Kapana Titis Ing Midi. Relief itu menyimpan arti sebuah tahun sakral ketika Raden Prasena alias Pangeran Cakraningrat I diangkat sebagai penguasa Madura Barat oleh Sultan Agung. Naga Kapana Titis Ing Midi merujuk pada angka tahun 1546 Caka atau 1624 Masehi. Ya, Rato Epu memang ibunda dari Raden Prasena. Sebutan Rato Epu di sini lebih merujuk pada kata permaisuri atau ibu suri, yakni sebutan bagi istri dari raja dan sekaligus ibu dari putra mahkota yang kelak menggantikan sebagai raja. Rato Epu di Sampang ini juga dikenal dengan sebutan Rato Epu Mateken. Sebutan tersebut untuk sekedar membedakan dengan sosok lain yang juga bergelar Rato Epu di Pulau Madura, yaitu Rato Epu Syarifah Ambami di Komplek Pasarean Air Mata, Arosbaya, Bangkalan. Kembali pada situs makam, jirat atau kijing berada di atas subah semen yang memiliki ragam hias menyerupai pipi tangga layaknya sebuah bangunan candi. Selain memiliki jirat atau kijing yang tinggi sebagai simbol status sosial tokoh yang dimakamkan, letaknya yang berada di atas subah semen semakin menunjukkan bahwa wanita bagi masyarakat Madura adalah makhluk spesial yang harus dihormati sepanjang masa. Sesuai dengan semangat pandangan hidup masyarakat Madura, Pupa Bebu Kururato artinya menempatkan orang tua, ayah dan ibu, guru dan pemimpin adalah tokoh yang harus dihormati. Seperti lazimnya makam kuno pada era peralihan, hiasan semacam kala makara masih terdapat pada beberapa bagian panel hiasan makam. Meskipun bentuknya sudah mengalami stilisasi atau menyamarkan bentuk dan rupa, penegasan tentang masa keislaman diperkuat dengan adanya ragam hias yang bermotif tanaman atau floral yang memiliki makna tentang sebuah gambaran kehidupan di surga. Tentu saja, ini adalah sebuah pengharapan bagi manusia bahwa kelak mereka semua yang ada di dunia akan mengalami kehidupan yang sebenarnya adalah pada saat berada di surga. Motif geometris, tumbuhan, alam nyata dan alam imajiner tampil secara sempurna pada ornamentasi di beberapa makam tokoh penguasa Madura di masanya, yakni pada kisaran abad ke-17 Masehi. Hal ini pula yang akan dapat kita temui pada situs Rato Epu di Kabupaten Sampang.
Ragam hias ini menjadi cerminan pula semangat keberagaman masyarakat Madura di era tersebut. Untaian ragam hias ini memiliki makna tentang pendekatan kepada Sang Pencipta serta harapan-harapan tentang kehidupan kelak di surga. Cita-cita mulia pada kehidupan yang akan datang, harapan tentang keteraturan hidup, keinginan tentang ketentraman dan kedamaian hati adalah sebuah pandangan hidup masyarakat Madura di masa tersebut tercermin melalui keindahan ragam hias di makam kuno ini. Sebagai penguatan identitas Madura, makam tokoh-tokoh penting di kompleks ini memiliki gunungan, yaitu hiasan berupa batu tersusun menyerupai piramida 2 dimensi. Dari keindahan peninggalan sejarah Islam di Madura ini, kita dapat banyak mengambil pelajaran penting yang bermakna. Belajar tentang menjaga keselarasan, menciptakan keteraturan hidup, serta mendamba kehidupan yang damai dan sejahtera. Melalui situs peninggalan sejarah ini pula, kita bisa banyak belajar tentang bagaimana cara menghormati wanita, karena surga bagi seorang anak berada di telapak kaki ibunya. Peninggalan sejarah ini memberi pelajaran penting bagi kita menjadi wanita Madura untuk memiliki kecantikan tidak hanya pada kecantikan paras, namun yang utama adalah kecantikan budi pekerti, sopan santun, dan tutur perilaku sebagai wanita Madura.